Di situ pas saya bangun, sebelah saya itu kuntilanak, Bun. Tuhan. Kuntilanak. Dari situ saya refleks, saya cekek lah dia. Tapi kan fisik istri ya. Istri. Jadi ini rambutnya di mukanya itu sampai ke kaki itu nutupin rambut. Dan ini palanya itu bercak darah. Itu yang saya bikin kaget. Karena emang pengen ketahuan saya. Dari situlah saya mulai diusir sama tetangga karena saya dibilang stres gila. Membahayakan katanya. Sempat itu 1 minggu saya dibilang gila. Pas saya merem, gerem kan? Gerem itu ini getar semua. Saya jadi ingat gara-gara kamu ngomong getar, ini getar semua. Saya bilang ini kan nih. Terus saya kan udah masuk di hotel kan? Bayangin aja di hotel kejadian kayak begitu. Yang dinamakan tumbal itu benar. Dan yang membunuh itu kita sendiri. Bukannya bukannya dukun yang ngebunuh. Dari tangan kita. Saya pernah, Bun, dulu emang teman saya banyak lah. Dikatakan maaf dukun lah. Teman saya banyak. Karena saya kan tidak membatasi saya bersahabat dengan siapa. Iya. Saya bersaudara dengan siapa. Yang penting saya datang silaturahmi, menjadikan siapapun saudara, kita ambil baiknya, buang buruknya. Ya, masing-masing lah ya. Masing-masing. Nah, di situ saya nggak mau ini tempat ya, Bun ya. Datanglah saya ke teman saya nih. Datang tempat saya. Nggak taunya dia mau ada pasien, Bun. Datang nih pasien, ditanya, mau apa? Kekayaan. Situ dia minta kekayaan, mau cepet. Mau kagak? Ditanya dulu, Bun, mau cepet apa prosesnya mau lambat? Saya mau cepet. Karena katanya utang. Utangnya ngebadek katanya. Terdesak utang katanya. Terdesak utang. Akhirnya di sini pun dukun nggak sembarangan, Bun. Mau ngomong tumbal segala macam nggak sembarangan. Dia pasti diomongin dulu. Ini ada perjanjian. Kalau mau cepat, ini ada tumbal. Mau apa enggak segala macam. Dikasihlah ntar 1 hari atau 2 hari, Bun, untuk berpikir. Akhirnya saking dia pengennya malam itu juga dia pengen ngelakuin. Ya Allah. Ditanya, persyaratannya apa? Mau cepat. Ditanya lagi. Iya, mau cepat. Anak kalau mau cepat. Itu. Ditanya, di situ ada itu saudara, istri, anak, keluarga. Makin intim, makin cepat. Nah, disitulah akhirnya saking ini orang kepengen dilakuin, Bun. Pergilah kita ke kebon. Udah gelap mata ya. Udah gelap mata itu orang, Bun. Asli, itu saya bener-bener nyaksiin. Ya Allah. Saya bener-bener nyaksiin. Kita bawa golok. Ini untuk apa? Udah ikut. Kalau misalkan emang mau saya. Dia ngomong gentak, Bun, udah benar-benar hati. Saya mau. Pergilah kita ke kebun. Kang Ardi mau ikut gak? Siapa? Ayo saya ikut. Saya punten tapi nggak mau kebagian dosa. Iya benar. Saya cuma mau tahu pengalaman aja. Gitu ya. Saya mau pengalaman aja, saya bilang. Kalau misalkan untuk saya cegah, emang itu saya tahu dosa. Saya harus cegah, tapi kan istilahnya itu urusan mereka, Bun. Takutnya ntar saya yang ditumbalin lagi kan. Dan ya udah ayo gitu kan. Tapi kalau Mas Adi yang ditumbalin lama jadinya kita. Jauh soalnya. Terus pergilah kita ke kebun, Bun. Ada nih kerbong pisang, Bun. Kerbong pisang. Oke. Kecil. Mulai dari kecil lah ya. Kecil, naik. Okay. Itu nggak tahu, Bun. Nggak dikasih tahu, Bun. Untuk apa fungsinya? Mau cepat yang kecil tebas. Mau lambat
naikkan, mau lambat naikkan, mau naikkan lambat, tebas yang kecil, brak. 1 minggu anaknya hilang. Nggak tahu, saya bilang itu apaan sih yang ditebas, saya bilang itu anaknya Kang, itu bukan saya yang ngebunuh, dia sendiri yang ngebunuh. Itu gedebong pisang, di ibarat kata itu anaknya Kang yang ditebas. Prosesnya emang tumbal, cuma prosesnya dia yang lakuin. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. 7 hari saya dengar kabarnya, saya tanya, itu gimana? Hilang nyawanya udah. Meninggalnya gimana tuh? Saya nggak telusurin Bun, karena juga kan saya kan takut ya, ngeri juga saya ngeliatnya juga, ngeliat tebas aja ngeri, saya bilang gedebong pisang ditebas saya ngeri, saya ngeliatnya. Meninggalnya sakit atau kecelakaan biasa kalau kayak gitu? Nggak nanya. Sakit. Oh sakit. Sakitnya proses, cuman nggak diurusin sama dia. Hilang 7 hari. Kaya dia Bun. Sampai sekarang kaya. Cuman saya nggak tahu sekarang kayak gimana keadaan saya, karena saya cuman pengen tahu pengalaman aja. Dan ada lagi Bun cerita tentang pesugihan. Ini menyangkut Bunda Ratu Blorong. Nyi Blorong. Menyangkut Nyi Blorong. Yang dibilang Nyi Blorong itu ngasih pesugihan, itu bukan Nyi Blorong. Saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi gimana? Nah ini seru nih. Saya dulu waktu itu main Bun ke Pantai Selatan. Taruhlah Pelabuhan Ratu. Itu ceritanya, saya nggak mau nyebutin nama, ntar pada kesitu lagi pada nyugi. Pokoknya ada di Pelabuhan Ratu, karangnya gede Bun. Tahu saya. Saya jalan nih ke karangnya. Emang saya bilang ini karang apaan ya? Saya bilang kok ada jalan setapak, tapi bawahnya jurang Bun. Bawahnya jurang. Saya jalan di ujungnya si karang tuh nggak tahu ada gua Bun. Saya jalan sama teman saya berdua. Nah, saya bilang gua nih, saya bilang gua apaan nih, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya masuk. Nggak taunya lagi ada nyugi Bun di situ Bun. Itu udah 4 hari dia. Di situ. Cowok. Bapak. Udah 4 hari. Itu pertama dia nggak mau buka omongan. Dia itu ngapain di situ, tidur ngapain? Saya pikir ya orang tidur aja kali, orang stres atau gimana kali gitu ya. Nemu tempat enak gitu kan. Karena di ujung tempatnya itu di ujung guanya itu banyak makanan Bun. Banyak makanan? Banyak banget makanan. Itu sempat saya makanin. Ternyata leluhurnya datang. Ketemu ayam bakakak, siapa yang gak mau? Iya bener, lapar pinggir kita makan ayam bakakak kan? Pantai kan? Nah terus akhirnya usia berapa dia? Udah tua Bun. Udah tua itu. Ngapain? Sekitar udah tua, udah umuran 45-50 lah. Kalau prediksi saya. Ngadi-ngadi aja udah tua ya. Terus? Akhirnya habis saya di ujung gua kita makan. Nah saya bawa ada sejadah Bun. Sejadah nih lumayan buat sholat di rumah. Dia bilang gitu kan. Oleh-oleh. Kita mau pulang. Di ujung gua keluar. Si bapak ini nahan kita Bun. Dipanggil lah kita. Okay. Assalamualaikum kata dia gitu. Dia bilang waalaikumsalam. Bang habis ngapain Bang kata dia gitu kan. Enggak mau ngapain, saya mau tahu doang gua ini. Bang saya mau cerita bentar dikit. Akhirnya saya duduk dulu nih Bun. Saya ditahan gak boleh pulang. Bang maaf Bang, jangan pulang Bang. Jangan keluar dari gua ini. Kenapa emang? Saya mau pulang, serem nih gua. Saya bilang ini kalau misalkan sore Bun, naik nih Bun, airnya nutupin gua. Wow. Sore ke malam. Kan emang ombak sana kan? Iya. Saya bilang, gue mau sore nih. Itu lihat apa tuh, ombaknya udah mau naik segituin kan. Jangan Bang, kalau misalkan abang keluar dari guanya pulang, saya balik lagi Bang ke malam pertama Bang. Gagal saya Bang, udah 4 malam saya gak makan. Bela-belain. Emang ini gua apaan saya bilang gitu kan. Saya belum tahu itu gua apaan Bun. Ini gua pesugihan Bang, Nyi Blorong. Oh yang bener saya bilang gitu kan. Akhirnya makanya abang kalau misalnya gitu jangan pulang Bang gitu kan. Saya enggak Bu, katanya di situ ada perjanjian Bun. Kalau misalkan dia pesugihan di situ, kalau misalkan ketemu manusia, ketemu orang lain, dia harus balik lagi ke malam pertama aja Bun. Katanya. Akhirnya saya kekeh dong mau pulang. Untungnya saya apaan saya bilang. Nungguin lo sampai 7 malam. Gila saya bilang. Yang kaya gue yang susah. Iya. Enggak Bang, enggak sampai 7 malam Bang katanya. Yang penting Abang ngelewatin malam ini doang. Enggak apa-apa Abang ntar keluar kata gitu kan.
gue mau makan apaan? Akhirnya ntar saya ambilin bang susu guahan di dalam kata gitu. Ntar saya minta izin di dalam. Emang bener Bun itu yang saya makanin dibawain lagi keluar. Ya, teman saya yang satu udah ketakutan mau pulang. Pastilah takut. Udah ketakutan mau pulang. Dan akhirnya saya nggak pulang Bun. Saya juga penasaran kan. Saya kan orang tipe kalau orang penasaran Bun. Aku mau tahu nih pesugihan Nyi Blorong apaan sih gitu kan. Akhirnya saya di situ ngobrol. Akhirnya udah mulai naik nih Bun. Akhirnya mulai naik. Oh iya gue pulang gak bisa ini. Udah biarin di sini aja gitu kan. Udah mau nutup Bun. Udah mau nutup air. Akhirnya saya di depan gua tuh masih ada kayak dak-dakan kayak apa ya. Kayak kasur. Dak-dakan batu tapi kayak kasur Bun. Saya diem di situ. Akhirnya dia masuk ke dalam sekitar jam 10 dia masuk tuh Bun. Jam 10 malam. Masuk air udah nutup. Saya bilang, teman saya udah ketakutan udah mau nangis. Wah ini gila lu mau ngapain sih katanya gini-ginian. Iya bukan gitu kita biar tahu gitu kan. Itu apaan sih pesugihan-pesugihan kayak gituan saya bilang gitu kan. Gue mau tahu. Akhirnya pokoknya teman saya udah mau nangis lah. Namanya gua ditutupin ombak sebagai nangis ya terus tutupin rumput aja takut. Akhirnya jam 10 masuklah jam 12 Bun. Itu jam 12 saya benar-benar nyaksin teman saya udah mau tidur. Saya juga udah mau tidur. Ya namanya udah perut udah kenyang sih itu kita disuguhin banyak banget. Jam 12 ini orang enggak taunya bunyi Bun kayak bunyi. Ah, betul. Sama kayak delman, kayak bunyi delman gitu. Iya. Tepak. Delman dari mana sih? Saya celengak-celengok kan. Cari nama saya. Oh ada delman kata teman gue. Ah lu gila lu mana delman udah diem aja di sini. Katanya jangan kemana-mana. Udah gak usah masuk-masuk ke dalam gitu kan. Nah saya gak tahu nih Bun. Nih orang ngapain berdua. Saya intip dong. Saya intip. Itu ketemu. Iya begitu. Ketemu. Nah di situ saya ngucap istighfar. Saya ngucap doa. Keluarlah orang ini. Bang punten. Jangan baca doa bang katanya. Tahu dia Bun. Jadi kayak ngontek lah ibarat kata. Dikodein sama yang itu. Dia nggak mau Bun katanya. Dia nggak mau. Jangan baca doa bang katanya. Maaf bang. Ya kalau nggak baca doa gue diapa-apain gimana? Nggak bakal bang. Saya tanggung jawab katanya. Abang cuma nurutin saya sampai pagi doang kok sampai subuh sampai air surut abang keluar nggak apa-apa. Itu kan. Ya udah akhirnya saya diem. Tapi gue ngeliat boleh aja bang tapi jangan baca doa bang katanya. Tapi abang jangan cerita-cerita. Udah amat saya bilang mau cerita pengalaman saya. Ya kan? Pengalaman saya. Mau diem aja gitu kan. Akhirnya kali aja buat pelajaran orang. Oh ini nyugi serem nih gitu kan. Betul. Jangan nih nyugi gitu kan. Nah akhirnya lah nih. Saya bilang Nyi Blorong gitu kan. Ternyata yang diceritain katanya itu setengah ini. Itu kagak Bun. Enggak begitu. Jadi apa yang kamu lihat? Emang kalau misalkan ular tuh bener Bun ularnya. Kalau ularnya ular. Cuman yang saya versi ya katanya Nyi Blorong begini-gini. Yang saya lihat enggak. Yang kamu lihat apa? Kayak ya ular begitu doang Bun kan. Yang kalau misalkan katanya ular gede segala macam kan. Dia enggak. Tapi kalau misalkan wujudnya itu emang manusia ke atasnya. Bawahnya enggak. Nah ternyata datang yang kedua tuh Bun. Jinnya yang datang. Yang kedua. Okay. Jin hitam lah kita taruh. Nah yang pertama ini yang datang katanya Nyi Blorong ini. Dia itu gak mau ngasih Bun. Dia yang saya dengar ke si pemuja ini. Pulang. Minta ke Tuhan kamu. Itu yang saya dapat. Minta ke Tuhan kamu. Jangan minta ke Blorong. Jangan minta ke Jin Blorong. Itu. Ditolak ya. Ditolak. Akhirnya ngomong lah. Siapa kamu? Si pemuja ini. Karena yang pas pokoknya ke-4 malam atau ke-7 katanya. Yang ini katanya bakal ketemu. Akhirnya. Si pertama yang datang ini. Yang si Bunda Blorong ini ngomong. Minta ke Tuhan kamu. Jangan minta ke Jin Blorong. Katanya gitu Bu. Akhirnya bersikukuh dong ini. Bersikukuh. Saya cuma ngintip. Pergi. Datanglah jinnya yang dinamakan jin pesugihan ini Bu. Berbentuk ular besar.
baru dah bersisik emas. Oh, itu jinnya. Itu jinnya. Oke. Akhirnya di situ saya baca lagi istighfar. Keluar lagi nih orang, Bang, punten Bang, ini saya udah 1 tahapan lagi Bang, mau ketemu Bang. Enggak ada sini yang kakak. Ya oke, saya bilang masuk lagi lah dia. Sih bersetubuh dia pun situ. Iya. Bersetubuh. Itu yang dibilang namanya sisik emas meruntul itu pun benar pun. Begitu dia bersetubuh itu sisiknya meruntul pun keluar dari si badannya. Letak kayak bunyi apa ya, batok kelapa dipukul. Ya. Akhirnya dari situ ya saya nggak tahu lah, pas bersetubuh saya udah nggak mau ngeliat lah. Ketemu pagi saya mau pulang. Saya tanya, Bang, maaf Bang, saya ngeliat itu sisik merudul Bang. Saya bilang, merudul. Saya mau ngeliat emasnya bener apa enggak. Itu beneran Bun, emas Bun. Ini Bang, hasil saya Bang. Saya tanya, itu yang pertama siapa yang datang? Saya ngedengar katanya minta ke Tuhan kamu. Saya nggak mau cerita itu Bang. Abangnya juga udah pasti tahu itu siapa. Ya saya nggak tahu, saya bilang. Itu pengalaman tentang pesugihan itu. Itu jadi gini. Ya setiap versi beda, ada yang beda ya. Tapi saya mau bukan lurusin ya. Itu omongannya Kang Ardi. Blorong itu emang dulunya tuh memang hitam. Bagus lah. Lalu suatu ketika kan dia sombong kan? Iya betul. Angkuh. Segala macam lah seperti itu. Akhirnya nantang Ibu Ratu. Betul. Nantang Ibunda menang dong. Iya betul. Ibunda Ratu itu sama Nyai Blorong tuh beda. Sama Nyai Roro Kidul tuh beda. Betul. Jadi kalau Ibunda Ratu tuh sebenarnya tuh beliau itu Nurul Fatimiyah, cahaya dari segala wanita. Berantem menang Ibu. Akhirnya ya Ibu kan orangnya polos asih. Iya. Nah udah akhirnya dikembalikan kepada jalan yang benar, dikasih wilayah. Nah andai pun dia seperti itu memang untuk menguji manusia juga. Itu udah bukan urusan Ibu lagi, karena kan manusia ternyata emang demennya diuji-uji sih ya. Iya. Betul. Nah itu kejadian itu akhirnya dia menyugikan. Itu kalau yang si laki-laki itu lihat tuh bentuknya manusia tuh. Iya itu Bang. Balik lagi ke Nyi Blorongnya. Dari pengalaman itu saya akhirnya penasaran tuh Bun. Nyi Blorong itu siapa? Dan ya cerita Buna barusan. Itu yang saya dapat. Benar. Karena di balik penasaran saya pastinya cari tahu. Di balik pengalaman apa yang saya lihat, saya pasti cari tahu. Siapa sih kayak macam Nyi Blorong? Siapa sih Nyi Blorong? Saya mau tahu cerita aslinya. Saat itu kamu tapi sempat lihat sosoknya, wajahnya? Sempat. Cantik ya? Cantik kan? Cantik. Cuman kayak apa ya? Kayak ada rusaknya mungkin waktu yang saya dapat dari bisikan itu karena pertempuran ilmu itu kayak sama Bunda Ratu. Kalah. Iya, itu makanya itu saya dapat tuh dari bisikan cerita itu. Yang tadi bahasan Bunda cerita. Itu benar, Bang. Karena saya waktu di Cibangban tuh di Pelabuhan Ratu, saya coba tirakat tentang nyari cerita Nyi Blorong. Itu yang saya dapat, cerita yang baru Bunda ceritain itu yang saya dapat. Sisik emas. Betul. Itu nanti masih dijual kali ya? Iya, masih dijual, Bang. Itu benar 24 karat. Karung goni tepung Bunda tahu? Tahu. Itu setengahnya dia dapat. Wow. Nah, itu di stop sampai situ apa dia melakukan lagi ntar? Katanya sih kan itu yang malam keempat ya Bun ya. Malam keempat dia nggak makan nggak minum. Itu tuh minumnya tuh dari tetesan gua Bun. Wow. Kan banyak kayak gelas plastik lah ya. Gelas plastik. Saya bilang gitu buat apa? Itu minum saya Bang katanya. Saya minum dari air tetesan gua. Saya nggak boleh. Itu banyak makanan di dalam pun saya nggak boleh makan Bang. Selama 7 hari 7 malam katanya. Itu makanan siapa yang ngambil? Yang bawa dia? Orang banyak yang datang Bang. Orang yang datang. Cuman tirakat doang, nggak nyugi. Cuman sekedar menguak sejarah lah apa gitu. Kalau dia nyugi ya. Kalau dia nyugi. Perjanjiannya stop di situ atau terus lagi?
Saya nggak ini sih, nggak nanya lagi sama dia. Kadang ada yang suruh siapin kamar. Di gua itu ada kamar, Bun? Enggak, di rumahnya dia. Oh, di rumah dia. Kalau itu enggak. Oh, kalau di rumahnya dia saya dapat lagi cerita itu mah di Tegal. Wow. Saya banyak, Bun. Versi Kang Aryan. Bener, makanya kalau diomongin semua sampai pagi kali ini. Berarti ada season 2 itu. Di Tegal pun saya ngalamin. Berapa ukuran besar lorong panjang ini? Kalau misalkan panjangnya, kalau panjangnya panjang banget, Bun. Ukuran silindernya? Segini bulatannya ya. Bulatannya segini. Silindernya. Bukan jine ya? Hah? Bukan jine ya? Bukan. Masih gitu ya? Oke. Jine lebih gede kan? Gede. Kalau jine gede. Warnanya? Warnanya yang saya lihat di itu tuh emas. Bukan yang hijau. Hijau si blorongnya. Cakep kan? Cakep. Iya. Cuman ya kayak ada luka-luka gitu. Berantem itu. Ada bekas, kalau kata kita koreng lah, Bun. Ada bekas koreng. Ya, karena kan badannya ular, ini kan bekas sisik dia. Gitu. Atau ular lah istilahnya. Menanda-nanda pipinya itu juga dan berantem sama ibu. Nah itu tuh ya, jadi beda. Ibunda Ratu Pantai Selatan sama Nyeblorong tuh beda. Makanya kan ada yang disangkutin katanya nyuruh dulu Nyeblorong. Itu beda. Beda semua, beda cover semua. Karena gini, Bun, kenapa saya berani cerita? Karena saya nggak pernah buka buku dan saya nggak pernah dengerin orang ngomong. Saksian langsung. Apa yang saya pengen tahu, saya harus datangin tempat itu. Wow. Dan saya selalu bawa saksi, keluarga saya, guru saya, teman saya. Itu pasti saya bawa. Untungnya istrinya alhamdulillah kuat ya, maksudnya menerima. Iya, alhamdulillahnya di situ. Ya, iyalah, ada yang takut. Iya, dan takut. Ini seru loh ceritanya lo asli. Karena kan biasanya orang kalau dengar pesugihan kan, nggak jarang sih yang menyaksikan pesugihan. Karena pesugihan kan biasanya kan ngumpet. Iya. Dilalanya nih ngeliat aja kali. Ngeliat aja, biasa. Ya, hikmahnya, positifnya disuruh disampaikan agar jangan seperti itu, gitu. Emang sih cepat, tapi resikonya juga cepat. Iya betul. Apalagi sampai makan tumbal ya bener. Keluarga, aduh. Makan mie goreng enak. Istilahnya mending kita makan mie sama nasi doang. Hidup tentrem, Bun ya. Sekarang bahagia tapi ada dikorbanin nggak? Iya. Dan pesugihan macam-macam, Bun. Nggak ada yang enak. Ada yang dibilang ada yang harus tidur di lantai doang. Ada yang harus tidur di rosbang doang, nggak boleh pakai baju. Ada Bun, ceritanya saya, Bun, nyaksin sendiri. Ada yang lahir anaknya cacat. Betul. Anaknya. Betul. Ya kan?
Selain itu